Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini, petang hari ini kita boleh jumpa semula dalam satu sarahan sejarah Indonesia masa kolonial. Saya nak guna sarahan ini dalam bahasa Melayu, dan untuk memulakan sarahan kita pada hari ini, jom bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, para pelajar yang berbahagia daripada Jabatan Sejarah UNES, Universiti Negeri Malang. Ini mungkin akan merupakan sarahan akhir dari saya dengan pelajar-pelajar daripada UNES Semarang. Dan seperti dah didedahkan pada minggu lepas, saya dah memaklumkan, dah menyentuh dan mengupas pun mengenai sejarah kolonialisme di Indonesia dari mulakan kurun ke-16 sehingga kurun ke-19 Masehi. Hari ini saya nak meneruskan perbahasan itu dengan memfokuskan mengenai ekspansi dan reaksi terhadap kolonialisme di Indonesia. 2 minggu lepas saya dah mendedahkan, dah mengupas pun mengenai macam mana kolonialisme Barat berjaya menguasai rantau Nusantara yang sekarang dipanggil dengan Indonesia. Setahap demi setahap, perlahan namun pasti, melalui cara-cara yang bertolak ansur, dengan melalui rundingan, dan bila kerajaan atau kuasa pribumi itu lemah, boleh pun diserangnya, boleh pun dicerobohnya, dengan kaedah dan cara-cara macam itu, maka pihak kolonial Barat, sama ada British maupun Belanda, di rantau Nusantara berjaya mendominasi, menguasai kawasan-kawasan di Nusantara atau di Indonesia. Sekarang yang nak kita dedahkan adalah macam mana reaksi daripada pemimpin-pemimpin pribumi, daripada kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia menghadapani satu cabaran, satu tantangan, dugaan daripada pihak kolonial Barat. Oleh itu, jom kita mulakan dari zaman VOC, zaman company Belanda, dari mulakan 1602 sehingga 1799, khasnya ketika berdepan dengan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Minggu lepas pun dah saya dedahkan mengenai macam mana POC kena berdepan, kena melakukan rundingan, bahkan kena melakukan serangan pun bila memang kerajaan itu kurang kuat terhadap kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Seperti kita sedia maklum bahwa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara pada kurun ke-16-17 wujud satu kuasa-kuasa besar. Macam di Jawa, wujud kerajaan Mataram dan Banten. Di Sumatera pun wujud kerajaan Aceh. Di Sulawesi Selatan wujud kerajaan Makassar. Dan di pusat daripada rempah-rempah dunia, yaitu di Kepulauan Maluku pun wujud 2 kerajaan besar, yaitu Ternate dan Tidore. Macam mana kerajaan-kerajaan yang sedia ada di Nusantara itu memberikan reaksi, bahkan perlawanan terhadap POC, terhadap company dagang daripada POC. Tentu seperti sedia maklum bahwa hala tuju maklumat ataupun objektif daripada pertubuhan kongsi dagang POC adalah dia nak melakukan satu monopoli perdagangan.
yang tentu tak dipersetujui oleh kerajaan-kerajaan Muslim di Indonesia sebab dengan monopoli perdagangan nak merugikan secara ekonomi dan nak menghadkan kebebasan berdagang daripada kerajaan-kerajaan Islam yang sedia ada di Nusantara. Oleh itu wujud penolakan daripada kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, sama ada penolakan itu dalam bentuk halus, rundingan-rundingan, maupun dalam bentuk yang keras melalui peperangan. Dan seperti kita dah tengok pun, sama ada ketika melalui satu rundingan maupun melalui satu peperangan, kerajaan-kerajaan Islam pada zaman company dagang POC ini boleh ditewaskan, boleh didominasi. Hal ini dikarenakan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara sendiri memang kerap kali mengalami satu krisis dalaman, yaitu proses peralihan kuasa dari raja kepada putra mahkota kerap kali tidak lancar. Kerap kali menimbulkan satu perbalahan, menimbulkan satu konflik sehingga memberi laluan, memberi peluang kepada POC untuk campur tangan, untuk mengamalkan satu politik apa yang dipanggil dengan divide and impera atau divide and rule, atau dalam bahasa Melayu kerap dipanggil dasa, pecah, dan perintah. Ini adalah satu hakikat sejarah yang tak boleh dinafikan bila ada satu soalan apa pasal kerajaan-kerajaan Muslim di Nusantara yang ada kuasa besar dan modern pun pada akhirnya tewas kepada kuasa dagang POC Belanda, karena memang kerajaan-kerajaan Muslim sendiri kerap mengalami satu krisis dalaman, satu internal konflik khasnya ketika berlaku satu proses suksesi, proses pertukaran kuasa dari seorang raja kepada putra mahkota. Bila kerajaan itu tak mengalami satu krisis dalaman, maka POC pun menggunakan satu kaedah, satu pendekatan yang dipanggil berkongsi, berkolaborasi dengan lawan-lawan politik daripada kerajaan berkenaan. Ini pun adalah satu hakikat sejarah yang tak boleh dinafikan, karena kerajaan-kerajaan Muslim di Indonesia pun, mereka pun kerap bersaing antara satu dengan yang lain, sehingga ini pun menguntungkan kuasa-kuasa luar, sama ada POC Belanda maupun kuasa kolonial Barat lainnya macam British. Seperti Kes Makassar misalnya, kita dah tahu, POC boleh menewaskan kerajaan Makassar, ekoran POC berkongsi, berkolaborasi, bekerjasama dengan kerajaan Bone yang memang ada persaingan untuk menjadi satu kerajaan yang hegemoni di Sulawesi Selatan. Sehingga Makassar akhirnya boleh ditewaskan oleh pasukan daripada POC yang bekerjasama dengan pasukan daripada kerajaan Bone. Begitu pula kerajaan Mataram di Jawa. Tak setakat Mataram mengalami satu krisis dalaman, tapi juga Mataram ada satu persaingan dengan kerajaan Islam lainnya, khasnya Banten. Sehingga POC dengan berleluasa dan tak mendapat gangguan yang berarti, sama ada dari Mataram maupun Banten, karena dia tahu dua kerajaan besar di Jawa ini adalah terus melakukan satu persaingan. Bukan bekerjasama untuk mengusir daripada POC daripada Jawa, tapi masing-masing berkembang dengan sendiri-sendiri dan tak ada kongsi di antara dua kuasa besar. Kerajaan Aceh di Sumatera pun serupa. Aceh kerap bersaing dengan kerajaan Johor di Semenanjung Tanah Melayu, kena bersaing pun dengan Kesultanan Kedah, sehingga ini yang dimanfaatkan sama ada oleh kuasa POC
maupun kuasa British di semenanjung tanah Melayu untuk menyebelahi pihak-pihak yang secara ekonomi, secara politik menguntungkan pihak kolonial Belanda. Sehingga boleh dikatakan bahwa pada kurun ke-16, kurun ke-17 Masehi, kerajaan-kerajaan Muslim di Indonesia memang masih wujud, tapi sekarang dah mula dapat kesan, dapat pengaruh, dan mendapat dominasi daripada kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan ekonomi daripada POC, sehingga pertumbuhan company dagang Belanda ini bankrupt pada 1799. Dengan bankruptnya POC pada hujung kurun ke-18, maka semua aset kekayaan daripada pertumbuhan dagang ini diserah terus kepada kerajaan kolonial Belanda. Oleh itu kita nak memasuki sekarang pada kurun selanjutnya, yaitu kurun ke-18 hingga kurun ke-19, yaitu macam mana kerajaan Belanda terus yang menggantikan POC mentadbir wilayah yang begitu luas di rantau Nusantara ini, yang merupakan legasi atau warisan daripada kuasa POC. Seperti kita dah maklum pun, kerajaan Belanda ketika mentadbir wilayah Nusantara pada awal kurun ke-18, dia meneruskan legasi ataupun kaedah pemerintahan daripada POC, yaitu mentadbir kerajaan secara tak terus atau secara tak langsung. Jadi seperti kita maklum bahwa orang putih ataupun pihak kolonial, dia setakat menguasai kekuasaan yang di pusat. Di pusat ada yang dipanggil dengan gubernur jenderal, lepas itu nanti ada di daerah dipanggil residen dan asisten residen, adapun controller yang akan mengawal daripada jabatan-jabatan ataupun jabatan-jabatan pihak pribumi. Sementara dari peringkat bupati, kabupaten, dan terus hingga ke luar bandar, hingga ke kampung-kampung, ditadbir terus oleh golongan pribumi. Ini yang dimanfaatkan oleh kerajaan POC, termasuklah kerajaan kolonial Belanda, untuk meneruskan dasar atau legasi yang dah sedia ada. Sistem politik atau sistem pentadbiran yang tak terus, yang tak langsung diamalkan oleh pihak kolonial Belanda. Serupa dengan cabaran yang dihadapi oleh pihak POC, pada mulakan kurun ke-18 hingga ke-19 pun, kerajaan kolonial Belanda sekarang mendapatkan perlawanan pun, yaitu dari golongan elit di daerah-daerah yang memang tidak sepenuhnya bersetuju dengan dasar, dengan dominasi, dengan hegemoni yang telah diamalkan oleh pihak kolonial Belanda. Seperti sedia maklum, dengan perlawanan-perlawanan ini kita mengenal pasti perlawanan golongan elit sama ada di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, dan khasnya adalah golongan-golongan pemimpin elit yang tak berpuas hati dengan pihak kesultanan, dengan pihak kerajaan, tapi dia ada kuasa, ada populariti, sehingga boleh menggalang massa untuk melakukan bantahan dan perlawanan kepada pihak kolonial. Dalam case ini kita boleh mengambil satu contoh mengenai perang Diponegoro di Jawa yang dipanggil Perang Jawa pada tahun 1825 hingga 1830. Di Sumatera pun ada Perang Padri. Istilah Padri sebenarnya dicetuskan oleh pihak kolonial Belanda. Ya. Padri adalah pemimpin agama, tentu dalam agama Kristen. Jadi
istilah yang betul sebenarnya adalah perang ulama ya, sebab pemimpin agama Islam dipanggil ulama ya. Jadi karena ini adalah istilah yang diciptakan oleh pihak Belanda, maka dipanggil perang padri, perang atau perlawanan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh agama macam Tuanku Imam Bonjol dan tokoh-tokoh agama yang lain. Di Kalimantan pun serupa, kita mengenali banyak perlawanan daripada elit-elit politik Kesultanan Banjar, Kesultanan Pontianak, dan sebagainya. Begitupun di Sulawesi dan seterusnya. Perlawanan daripada golongan elit pada kurun ke-19 terhadap kerajaan kolonial Belanda ini tentu menimbulkan satu kerugian, sama ada secara finansial maupun secara politik. Apatah lagi di Europe sendiri, kerajaan kolonial Belanda mesti berdepan dengan kesan atau akibat daripada revolusi Perancis. Sehingga di Eropa pun kerajaan Belanda karena berdepan, karena berkonflik dengan kerajaan-kerajaan lain, termasuk pun dengan Belgium, dengan Belgia yang nampaknya nak melepaskan diri daripada dominasi ataupun hegemoni Belanda. Sehingga perang-perang yang harus dihadapi oleh kerajaan kolonial Belanda sama ada di kawasan Nusantara maupun di Europe, ini telah menimbulkan satu kerugian secara ekonomi dan politik, sehingga soalan kritikalnya sekarang adalah macam mana kerajaan kolonial Belanda boleh memanfaatkan kawasan koloni, daerah koloni di Nusantara sehingga boleh menguntungkan secara ekonomi, boleh menghasilkan uang untuk kepentingan ekonomi negara. Dalam konteks ini, minggu lepas pun dah disentuh dan dikupas, berlaku apa yang disebut dengan dasar kultur stelsel atau pemberlakuan sistem tanam paksa dari 1830 sehingga 1870. Dengan dasar dan sistem tanam paksa ini, kerajaan Belanda telah mendapatkan keuntungan yang begitu banyak. Bila kita baca bukunya Fleke atau bukunya Prof. Sartono Kartodirjo, kononnya keuntungan yang diperolehi daripada sistem tanam paksa ini boleh mencecah sehingga 800 sehingga 900 juta gulden lebih ya. Itu satu satu bilangan keuangan yang sangat banyak ya, sehingga Belanda boleh membina negaranya, boleh memajukan ekonominya, dan boleh pula membina industrinya, sehingga Belanda yang pada mulanya mengalami satu krisis ekonomi sekarang boleh dipulihkan ekoran daripada dasar pelaksanaan sistem tanam paksa ini. Dan tentu saja dasar sistem tanam paksa memandangkan pihak Belanda dan mengalami satu kemajuan ekonomi, dan sekarang kerajaannya menganut satu sistem atau ideologi daripada liberalisme, mula mendapat satu kritikan, mula mendapat satu perlawanan-perlawanan yang menunjukkan bahwa dasar sistem tanam paksa ada tidak selari dengan idea liberalisme. Karena itu kena ditukar dengan satu dasar yang lebih memberi satu laluan kepada pihak korporat, kepada pihak swasta untuk berperan dalam membangun dan membina sistem perekonomian di Nusantara. Dengan demikian kita memasuki satu masa apa yang dipanggil dengan sistem ekonomi liberal, di mana sekarang para korporat swasta, modal asing boleh berleluasa melabur, menginvestasi modalnya di Indonesia. Tentu hala tuju dan objektifnya serupa, yaitu macam mana
boleh memanfaatkan, mengoptimalkan potensi ekonomi di kawasan Nusantara untuk kepentingan ekonomi pihak Belanda ataupun ekonomi pihak swasta yang ada di Belanda. Bila pada sistem tanam paksa ataupun sebelumnya kita mendapati satu perlawanan daripada golongan elit, nampaknya selepas ekonomi liberal diberlakukan, perlawanan pun kekal muncul dan kini banyak perlawanan yang dilakukan oleh golongan-golongan di peringkat akar rumput, di peringkat akar rumbi yang dipanggil dengan golongan elit. Memang ini gerakan-gerakan sosial yang khasnya dipimpin oleh tokoh-tokoh agama, oleh petani, oleh pekerja, dan sebagainya. Dan tentu ini bukanlah satu perlawanan yang sukar untuk diatasi oleh pihak kolonial Belanda, tapi walau bagaimanapun perlawanan ini kerap menimbulkan satu masalah, macam pandemik. Jadi boleh mengganggu pun daripada kerajaan kolonial Belanda yang nak menjadikan kawasan di Nusantara ini tentu selamat, tentu aman, tak ada gangguan dari pihak-pihak yang tak puas hati, tapi memandangkan sistem ekonomi liberal telah memperkenalkan satu sistem ekonomi uang yang ini pun membawa impak dan kesan kepada penduduk di peringkat akar rumput sehingga menimbulkan protes-protes sosial pada kurun ke-19. Bila kita baca disertasinya Profesor Dr. Satono Katodjo, pemberontakan petani Banten adalah satu case, satu contoh macam mana masyarakat di peringkat akar rumput memberikan satu perlawanan kepada sistem kolonialisme yang mengeksploitasi kekayaan ekonomi di Indonesia. Perlawanan masyarakat petani Banten tentu bukanlah satu case, wujud pun perlawanan-perlawanan yang lain sehingga menimbulkan satu keadaan yang acap kali kurang selamat bagi sistem kolonial Belanda. Walaupun begitu, seperti kita tahu, perlawanan-perlawanan ini tentu menimbulkan satu pemikiran dan dasar baru daripada pihak kolonial Belanda, yaitu macam mana boleh mengenal pasti dan mengatasi rasa tak puas hati daripada penduduk pribumi. Dalam konteks inilah, memandangkan bahwa majoriti daripada penduduk pribumi Indonesia adalah Muslim, maka pihak kolonial Belanda pada hujung kurun ke-19 mulai mendatangkan seorang pakar mengenai agama Islam. Kita mengenal dalam sejarah kolonial Belanda, dalam konteks ini, tokoh Christian Snukrugronje yang ada pengalaman menyelidik mengenai perlawanan masyarakat Aceh, lepas itu menyelidik pun mengenai masyarakat Islam di Jawa dan di serata tempat, sehingga Christian Snukrugronje memberikan satu nasihat untuk dijadikan dasar kerajaan menghadapani umat Islam di Indonesia. Cadangan atau rekomendasi yang diberikan oleh Christian Snukrugronje, bila pihak kolonial Belanda boleh selamat menghadapi umat Islam, formulanya atau rumusnya sekarang masih relevan dengan politik kontemporer sekarang. Christian Snukrugronje menyatakan bahwa bila kerajaan kolonial Belanda menghadapani atau menghadapi umat Islam, kena dibedakan dua perkara, yaitu Islam sebagai agama dan Islam sebagai politik. Kata Snukrugronje, bila Islam setakat untuk agama, untuk ibadah saja, maka pihak kolonial Belanda tak boleh mencegah, tak boleh menindas, tapi kena disokong, bahkan kena dibantu, supaya umat Islam ini ada simpati dan berterima kasih pun kepada pihak kolonial Belanda. Karena itu, kepentingan-kepentingan Islam yang bersifat ibadah, sama ada mendirikan masjid, naik haji dengan menggunakan kapal api, ataupun
peralatan ibadah yang lainnya selalunya mendapat sokongan dari pihak kolonial Belanda. Dengan demikian, kata Christian Sneukirchen, dengan dasar yang semacam itu, maka umat Islam yang menjadikan agama ini setakat untuk ibadah saja, untuk agama ini untuk kepentingan ritual saja, dia pun nak mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak kolonial Belanda. Yang kedua, kata Sneukirchen, bila Islam ini diamalkan sebagai satu kekuatan politik, itu yang kena ditindas. Jadi tak boleh umat Islam ini membangun satu sistem politik alternatif untuk mengusir misalnya atau untuk melawan melalui kekerasan kepada pihak kolonial Belanda dan melabel pihak kolonial Belanda sebagai kuasa yang kafir. Itu yang Islam yang macam ini, kata Sneukirchen, yang kena ditindas, kena diperangi hingga ke akar-akarnya. Saya pikir dengan formula dan cadangan yang macam itu menjadikan pihak kolonial Belanda pada hujung kurun ke-19 dan awal kurun ke-20 dah berjaya menciptakan satu ideologi apa yang dipanggil dengan Pax Neerlandica. Apa dia Pax Neerlandica? Ini adalah satu ideologi bahwa kononnya kawasan Nusantara daripada Aceh hingga Papua sekarang dah selamat, dah aman, dah damai. Tak ada lagi satu pergolakan yang berarti macam perang Jawa, macam perang Padri, atau perang-perang di Kalimantan dan sebagainya. Pax Neerlandica ini adalah satu kuasa penuh daripada pihak kolonial Belanda menguasai teritori Nusantara yang nanti akan dipanggil sebagai wilayah Indonesia. Soalannya sekarang adalah, apakah Pax Neerlandica itu satu mitos atau reality? Ini boleh menjadi satu bahan perdebatan. Bila Pax Neerlandica adalah satu reality, maka ini wujud hubung kaitnya dengan soalan kritikal, bila sesungguhnya atau berapa lama sesungguhnya penjajah Belanda atau pihak Belanda itu menguasai Indonesia. Bila Pax Neerlandica adalah pada awal kurun ke-20, terakhir saya pikir adalah perlawanan Aceh ataupun perlawanan Bali dan Lombok 1907, maka Belanda berjaya menjajah Indonesia sepenuhnya setakat 35 tahun sahaja. Sehingga 1942. Tapi bila Pax Neerlandica ini satu mitos, tentu ada pun satu anggapan bahwa Belanda sesungguhnya dah berjaya menguasai Indonesia dari mulakan POC ditubuhkan kurun ke-17, sehingga ada satu anggapan bahwa Belanda dah menjajah Indonesia selama 350 tahun. Ini terpulang kepada para sejarawan termasuk para pelajar yang nak melihat macam mana sejarah kolonialisme Barat khasnya Belanda di Indonesia menguasai dan menghegemoni politik, ekonomi, sosial, budaya di Indonesia. Saya pikir secara itulah sarahan yang ingin saya kongsi dengan para pelajar pada hari ini. Kita dah tengok macam mana sejarah kolonialisme Barat khasnya Belanda di Indonesia dari kurun ke-17 hingga kurun ke-19, bahkan kurun ke-20 Masehi, sebelum nanti kita nak memasuki satu alap baru, satu era baru pada awal kurun ke-20 yang dipanggil dengan zaman pergerakan nasional, yaitu telah muncul satu golongan elit terdidik baru, ekoran daripada dasar pendidikan yang diamalkan oleh pihak penjajah Belanda melalui politik etis mengenai pentingnya pendidikan, pentingnya pengairan, pentingnya migrasi penduduk dari satu tempat yang padat kepada tempat yang kurang padat, telah melahirkan satu golongan terdidik baru yang nak mengkritisi dasar politik daripada kerajaan Belanda, dan ini nak memasuki apa yang dipanggil dengan zaman pergerakan nasional,
tapi itu akan menjadi pembahasan di luar daripada subjek kita, daripada sarahan kita. Fokus kita sekarang adalah sehingga sejarah kolonial Belanda di Indonesia hingga hujung kurun ke-19 dan awal abad ke-20. Itu saja sarahan saya. Sekarang saya nak bagi peluang, nak bagi laluan. Barangkali ada yang nak komen, nak bagi soalan, sila dari pelajar perempuan ataupun dari pelajar lelaki. Ada yang nak bertanya, ada yang nak bagi komen, bagi soalan, silakan. Boleh paham kan sarahan saya? Sarahan itu kuliah ya. Pensarah dosen. Nah, jadi bila dosen dalam bahasa Melayunya pensarah. Jadi sarahan bermaksud kuliah. Bila guru cikgu ya. Nah, cikgu. Oke, ada soalan, ada komen, sila. Pak izin bertanya Pak. Oke, sila. Siapa nama? Saya Tamira Auga Abadi. Oke. Izin bertanya mengenai Pax Nederlantica tadi. Bagaimana latar belakang Belanda, terus apakah hasil yang dihasilkan selain yang sistem politik etis itu Pak. Nah, mengapa Belanda tiba-tiba tercetus tentang ide Pax Nederlantica gitu? Katanya kan mau mempertahankan hegemoni di wilayah jajahannya. Nah, kalau boleh tahu Pak, selain jajahannya di Nusantara, di Hindia Belanda itu, apakah Belanda memiliki negara jajahan lagi gitu Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih di atas soalan. Saya pikir bila kita tengok apa pasal, pertamanya wujud satu ideologi daripada Pax Nederlantica, dan lepas itu tentu ekoran daripada itu pun ada satu hasrat untuk mewujudkan satu dasar yang dipanggil dengan politik etis. Ini memang wujud hubung kaitnya di antara dua ideologi ini. Seperti sedia maklum bahwa dengan Pax Nederlantica, sekarang Belanda dah berjaya menguasai kawasan di Nusantara, boleh membina satu sistem ekonomi liberal yang tentu kekal mendapatkan satu keuntungan ekonomi kepada pihak kolonial Belanda. Tapi di sisi lain, akibat daripada sistem ekonomi liberal, apatah lagi sebelumnya sistem ekonomi tanam paksa, telah menimbulkan satu kemunduran kesejahteraan daripada penduduk pribumi. Ini adalah satu hakikat yang bercanggah. Di satu sisi, penduduk semakin ramai. Mungkin ini adalah ekoran daripada atau pandangan tradisional daripada orang Jawa ataupun orang di Nusantara, bahwa bila satu keluarga ramai memiliki ahli keluarga, ramai anak, maka itu mendapatkan satu keuntungan atau sumber daripada rezeki. Tapi penduduk yang ramai ini tak disertai dengan tingkat kesejahteraan yang signifikan. Sehingga pihak kolonial Belanda merasa ada berhutang budi kepada penduduk di kawasan Nusantara, macam mana kemakmuran yang dah dibagi oleh kawasan di Nusantara ini sekarang boleh nak dipulangkan semula kesejahteraan itu dengan memberlakukan satu dasar yang dipanggil dengan politik etis, yaitu satu hasrat untuk memajukan golongan pribumi melalui pendidikan, melalui sistem pengairan, melalui coba memindahkan satu penduduk yang padat macam di Jawa kepada kawasan-kawasan yang kurang padat, macam di Sumatera, macam di kawasan-kawasan yang lain. Ini yang apa kita panggil dengan politik etis. Walaupun matlamat akhirnya adalah kekal untuk kepentingan politik, untuk kepentingan ekonomi Belanda. Seperti sedia maklum bahwa pentingnya pendidikan, khasnya pendidikan di peringkat rendah, memang wujud satu objektif untuk memajukan dan mensejahterakan kaum pribumi, tapi ianya adalah supaya menjadi kaki tangan kerajaan kolonial. Mengisi jawatan-jawatan di peringkat yang rendah, sama ada kerani, sama ada pesuruh, sama ada yang lain-lainnya. Begitupun dengan sistem pengairan, tentu untuk kepentingan kapitalisme, untuk kepentingan
sistem ekonomi liberal daripada untuk memajukan dan mensejahterakan penduduk pribumi. Walaupun impaknya, pengaruhnya ada, tapi lebih menguntungkan daripada pihak kerajaan kolonial secara am. Begitupun saya pikir dasar ataupun pemindahan penduduk dari Jawa dan di luar Jawa. Ini pun satu dasar yang bercanggah, ya. Di satu sisi Jawa dari dulu sampai sekarang adalah menjadi satu pusat ekonomi, pusat politik, pusat budaya. Karena itu Jawa macam menjadi magnet kepada penduduk di strata Nusantara untuk datang ke pusat ekonomi, pusat politik, pusat budaya. Tapi oleh kerajaan kolonial nak dipindahkan ke kawasan yang lain. Jadi sepatutnya dasar pemindahan penduduk itu kena dibarengi dengan persebaran pusat ekonomi, pusat politik, pusat budaya. Nah, macam sekarang dasar daripada kerajaan Jokowi kan, dia nak memindahkan pusat kerajaan daripada jauh ke Kalimantan. Nah, itu salah satu dasar yang cantik, yang elok. Sebab dengan macam tu, bila pusat kuasa ini dipindahkan ke Kalimantan, automatically penduduk pun mungkin tak mensebar, tak setakat bertumpu di Pulau Jawa yang dah padat ini, mungkin sekarang boleh nanti mensebar kepada kawasan-kawasan yang lain. Ya. Jadi dasar politik etis ini walaupun maklumatnya, objektifnya, hala tujuannya baik, tapi secara am dan secara garis besarnya tetap menguntungkan kepentingan politik, kepentingan ekonomi daripada pihak kolonial Belanda. Saya pikir Belanda memiliki kawasan jajahan yang paling luas tentu di Nusantara, di Indonesia. Sebagaimana kita maklum, kawasan Asia Tenggara ini 60% lebih adalah Indonesia. Sehingga Belanda sangat berkepentingan dengan kawasan jajahan di Nusantara atau di rantau Asia Tenggara ini. Belanda memang ada pun daerah jajahan di kawasan lain, sama ada di Suriname, sama ada di kawasan Afrika. Afrika Selatan pun berkongsi antara pihak Belanda dengan pihak kuasa Eropa yang lainnya. Tapi posisi strategis daripada kawasan Nusantara yang sekarang dipanggil dengan Indonesia adalah amat signifikan bagi kepentingan politik dan kepentingan ekonomi Belanda, sehingga merasa perlu untuk mengukuhkan kawasan ini kekal menjadi kawasan yang menguntungkan bagi pihak Belanda hingga bila-bila masa. Sehingga Belanda nanti ditewaskan oleh Jepun pun pada 1942, Belanda kekal mengklaim bahwa kawasan Hindia Belanda adalah jajahan dia. Nanti bila Jepun tewas kepada pihak sekutu selepas Perang Dunia Kedua, Belanda nak mengklaim, nak balik semula, nak menguasai semula daerah jajahan yang dulu pernah ditinggalkan karena ditewaskan oleh kekuatan tentara Jepun. Itu komen dan jawaban saya. Masih ada dari pelajar lelaki, sila. Saya nak tanya, Pak. Oke, sila. Siapa nama? Nama saya Dimas Rizky Agustianto, Pak. Oke, Dimas. Saya mau bertanya terkait tadi posisi VOC dalam situasi politik di negara Hindia Belanda. Jadi kan tadi dikatakan bahwa banyak penguasa-penguasa, utamanya kerajaan Islam itu mengalami konflik internal dan juga krisis kepemimpinan gitu. Jadi contohnya mungkin ada di Mataram itu banyak terjadi konflik internal dan juga yang nantinya menjurus pada perang suksesi 3 kepemimpinan. Kemudian juga di Aceh, di mana kerajaan Aceh dan juga kesultanan-kesultanan di Semenanjung Melayu lainnya juga saling mengalahkan satu sama lain. Kemudian yang ingin saya tanyakan, apakah konflik internal yang terjadi di antara kerajaan Islam di Nusantara ini juga ikut berpengaruh terhadap apa yang disebut sebagai invited colonialism atau kolonialisme yang diundang. Mengingat saya pernah membaca sebuah literatur bahwa pemerintah kolonial Belanda pada masa itu VOC dan juga nanti dilanjutkan oleh pemerintah kolonial modern itu sebenarnya hanya diminta menjadi sekutu
dari pihak-pihak yang tengah bertikai. Tadi juga Pak Wirta sudah menyatakan bahwa ada kaitannya dengan kongsi dan juga reaksi, dan ini adalah kesepakatan kontrak politik gitu. Dan mungkin ketika contoh konkretnya itu ketika ada sebuah konflik internal di Kerajaan Mataram di mana VOC itu hadir untuk menginisiasi dan juga menjadi mediator dalam menentukan siapa yang akan menjadi pewaris Mataram selanjutnya. Mungkin nanti rentetannya dari perjanjian Yandi, perjanjian Salatiga, dan ada yang mengatakan bahwa upaya VOC tersebut merupakan upaya untuk membelah Jawa menjadi 2, 3, sampai 4 kekuasaan dengan cara memanfaatkan intrik raja lokal. Dan saya juga, dan mungkin satu lagi pertanyaan, Pak, bagaimana cara kita untuk membangun sebuah narasi sejarah? Narasi sejarah ya, kita kan ranahnya di bidang pendidikan, jadi dalam bidang kelas, dan itu diajarkan sebagai sebuah nilai-nilai nasionalisme. Bagaimana ketika kita memandang suatu peristiwa ini, Pak, secara utuh, dengan agar tidak terjadi sebuah anakronisme nilai dalam sejarah, dan juga agar kita memahaminya secara konteks peristiwa keseluruhan, Pak. Karena apa yang saya pahami tentang pendidikan sejarah itu kan subjektivitas yang tetap bermain dalam batas-batas keilmuan objektif. Nah, mungkin ini menjadi salah satu studi kasus tentang peristiwa sejarah yang mungkin agak debatable, Pak. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan, Pak Wirta. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih Dimas. Saya pikir satu kupasan, satu komen yang cantik ya, dan soalan yang kritikal pun. Pertamanya mengenai apa yang kita panggil dengan perbalahan dalaman ya, atau konflik internal. Yang saya pikir saya bersetuju dengan apa yang dinyatakan oleh Saudara Dimas. Ini telah menjemput ini bahasa Melayu mengundang ya, telah menjemput kuasa-kuasa luar, termasuk tadi Dimas kata POC ataupun pihak kolonial Belanda, memang untuk ikut campur dalam krisis dalaman tadi. Tentu ketika ikut campur dalam krisis dalaman, pihak POC atau pihak kolonial Belanda, dia nak menyebelahi putra mahkota atau pihak yang menguntungkan secara politik dan secara ekonomi. Jadi saya pikir betul krisis dalaman ini telah menjemput kuasa-kuasa luar untuk ikut campur. Dan tentu ada kepentingan politik, kepentingan ekonomi di dalamnya, dan selalunya di mana-mana. Saya pikir ini tak setakat POC, kuasa-kuasa politik di serata dunia, sehingga sekarang pun bila wujud satu krisis dalaman dan pihak luar dijemput, pihak luar dia nak menyebelahi pihak-pihak yang menguntungkan dia. Nah, saya pikir ini adalah satu pola, satu pattern yang universal, tak setakat khas ataupun uniqueness daripada sejarah POC ataupun sejarah kolonial. Tapi satu nota yang perlu kita pahami, bahwa pihak kolonial yang dijemput untuk mencampuri krisis dalaman itu bukan pula khas daripada sistem penjajahan Belanda di Nusantara, di Indonesia khasnya. Ternyata sistem politik kolonial di serata dunia, sama ada British, sama ada Prancis, sama ada Spanyol, Portugis, pun mengamalkan dasar politik yang serupa. Bila kita membaca sejarah daripada Malaysia, sejarah daripada Brunei Darussalam, memang British pun selalunya apa yang tadi Dimas kata, dijemput oleh pihak kerajaan untuk ikut menengahi atau menjadi wasit ketika ada satu krisis dalaman. Karena itu British pun dia menempatkan seorang residen yang boleh membagi nasihat, boleh membagi cadangan kepada Sultan. Tentu nasihat-nasihat dan cadangan-cadangan yang dibagi oleh residen ini mestilah selari dan menguntungkan politik dan ekonomi pihak British. Begitu pula saya pikir dengan pihak Belanda. Tadi mengenai kerajaan Mataram. Di Mataram pun memang ditempatkan seorang residen, dan bila ada krisis dalaman, residen nak bagi nasihat, bahkan tadi dikatakan nak menjadi wasit untuk menengahi krisis dalaman. Tentu nasihat, berperan selaku wasit pun
dia nak membagi satu nasihat, dia nak menyebelahi pihak-pihak yang menguntungkan kepada pihak penjajah. Jadi saya pikir sistem kolonial yang dijemput, ekoran daripada kelemahan dan krisis dalaman kita, inilah satu hakikat yang tak boleh dinafikan. Ini adalah satu hakikat sejarah yang tak boleh diketepikan. Soalannya adalah dikaitkan dengan tadi soalan yang kedua. Bila kita sekarang sebagai cikgu sejarah yang nak menjelaskan, mengupas mengenai macam mana krisis dalaman itu menjadi satu punca, menjadi satu sebab kelemahan kerajaan-kerajaan di kita sehingga menjemput, mengundang daripada kekuatan luar, tentu kita kena menjelaskan apa yang mengikut pendapatnya Prof. Sartono Kartodirjo, sesungguhnya sejarah Indonesia itu menggunakan satu pendekatan apa yang dipanggil dengan perspektif integratif. Jadi walaupun kerajaan-kerajaan di selatan Nusantara dari Aceh, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku mengalami satu krisis dalaman dan diceroboh, didominasi oleh kekuatan luar, dalam ini oleh pihak penjajah Belanda, tapi pengalaman yang serupa itu diceroboh oleh kekuatan luar, didominasi oleh kekuatan luar, akan menimbulkan satu perasaan serupa, senasib, dan menimbulkan satu solidarity yang menghala atau menuju kepada proses integrasi nasional. Saya pikir mungkin kita boleh mendedahkan atau mengupas dengan pendekatan macam itu. Justru krisis dalaman yang merupakan kelemahan daripada kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia itu satu pengalaman yang berharga. Karena diceroboh oleh pihak luar, maka pengalaman kolektif itu nak terus membekas dan akan menimbulkan satu kesadaran, pengalaman bersama untuk bangkit, tentu memperbaharui supaya tak ada lagi krisis dalaman, atau membangun satu solidarity, persatuan di antara entiti kerajaan yang ada di Nusantara, sehingga menimbulkan satu perlawanan bentuk baru yang tadi saya katakan awal kurun ke-20. Sekarang kesadaran itu tidak lagi atau perlawanan itu tidak lagi diwujudkan dalam bentuk perlawanan yang sifatnya physically. Sekarang dah mulakan menggunakan satu minda, satu pikiran, dan satu pertubuhan, satu organisasi. Jadi satu kekuatan kolonialisme modern kena dilawan dengan satu kekuatan modern pula. Apa dia kekuatan modern? Minda, pikiran, dan pertubuhan atau organisasi. Termasuk tentu media-media yang ada di dalam organisasi tersebut, sehingga menimbulkan satu kesadaran mengenai pentingnya persatuan, mengenai perlunya elemen-elemen bangsa ini yang dulu berpecah belah, yang dulu selalu mengalami krisis dalaman, kena sadar bahwa sekarang kita menghadapani satu musuh bersama yang telah mendominasi, yang telah menghegemoni dengan sistem politik yang diskriminatif, eksploitatif, dan seterusnya. Itulah saya pikir cita-cita daripada para the founding fathers kita, apa yang dipanggil nanti pada kurun zaman pergerakan nasional dengan cita-cita untuk kemajuan, kesejahteraan, dan akhir sekali adalah kemerdekaan. Jadi saya pikir sebagai cikgu sejarah, kita tak boleh menafikan bahwa bangsa kita ada krisis dalaman. Itu satu kelemahan yang telah menjemput kuasa luar untuk ikut campur dalam sistem politik kita. Tapi justru pengalaman itu menjadi sesuatu yang sangat berharga dan telah menimbulkan benih-benih persatuan. Bahkan ini pun satu orang kata dipanggil blessing in disguise. Ya, apa dia blessing in disguise ni? Wujud berkah di sebalik musibah. Sebagaimana kita maklum bahawa bila pihak Belanda ni mendapat perlawanan sama ada dari golongan elit maupun golongan alit, maka tokoh-tokoh ni nak ditangkap, nak dibuang kepada kawasan-kawasan lain. Seperti kita sedia maklum di Ponorogo contohnya, dia ditangkap, dibuang, pertamanya ke Manado, lepas itu ke Makassar.
Tokoh-tokoh pergerakan itu macam tuh, ditangkap, dibuang. Ternyata proses pembuangan kepada kawasan-kawasan lain itu adalah membawa satu manfaat. Wujudnya satu proses kesadaran integrasi, solidarity, persatuan. Sehingga orang Jawa boleh berhubungan mesra dengan orang daripada Sulawesi. Cut Nyadin seperti kita paham, dia dibuang di Jawa Barat, dimakamkan pun di Sumedang, sehingga menjadikan hubungan solidarity antara bangsa Sunda dengan bangsa Aceh menjadi rapat. Jadi justru dari pengalaman kelemahan-kelemahan sejarah kita itu mewujudkan satu kesadaran baru mengenai solidarity, mengenai kepentingan persatuan nasional, dan tentu juga ada satu kesadaran untuk mengatasi kelemahan-kelemahan kita, khasnya kena dihindarkan apa yang dipanggil dengan krisis dalaman, konflik internal, supaya tidak menjemput kuasa-kuasa luar mencampuri urusan dalaman kita. Saya pikir itu adalah satu penjelasan yang cukup objektif, bukanlah satu ideologis. Kita mengakui satu hakikat, satu kenyataan bahwa ada konflik internal yang telah menjemput, telah mengundang kekuatan luar, tapi justru dengan pola yang macam itu di serata kawasan Nusantara telah menimbulkan satu kesadaran baru bagi entiti-entiti politik di Nusantara untuk bersatu, untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang sedia ada, sehingga wujudlah satu cita-cita Indonesia yang seperti sudah saya redahkan juga pada sebelumnya, teritori Indonesia, bahkan imagine community, sebuah masyarakat yang dibayangkan pun sebenarnya adalah legacy daripada sistem kolonial Belanda di kawasan Nusantara. Sehingga menjadikan mana-mana kawasan yang dah dikuasai, yang dah dihegemoni oleh Belanda, itu adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satu entiti, satu kesatuan yang tak terpisahkan yang dipanggil dengan Indonesia pada kurun ke-20 sehingga kita merdeka sehingga sekarang. Saya pikir itu jawaban saya. Kita dah 50 menit ya, dah satu SKS. Oke, kita nak bertukar sekarang kepada WhatsApp group untuk tengok komentar-komentar ringkas daripada para pelajar. Sila awak bagi komen ringkas saja dengan menuliskan nama penuh dengan betul sehingga pukul 6 petang ya. Selepas pukul 6 petang saya nak bagi soalan ringkas nanti melalui WhatsApp group pun ya, dan sila nanti soalan ringkas dari saya selepas pukul 6 petang dijawab dan boleh dihantar kepada email saya sehingga hari esok hingga pukul 6 petang pun. Saya pikir itu sahaja sarahan kita pada hari ini, dan ini adalah satu sarahan yang terakhir. Dan jom kita akhiri sarahan kita pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kita nak jumpa semula insya-Allah pada bila-bila masa hadapan ya. Bila nanti berkunjung ke kampus UPI, sila datang terus ke jabatan saya. Jabatan tu jurusan ya, Jabatan Pendidikan Sejarah di UPI. Terima kasih awak dah berkenalan dengan saya. Awak ni dalam bahasa Melayu anda ya. Para pelajar dah berkenalan dengan saya. Pohon maaf bila sarahan saya sama ada dalam sarahan pertama, kedua dan sekarang terakhir kurang berkenan dan banyak kekurangan. Walau bagaimanapun ini adalah satu peluang kita untuk saling membina silaturahim, sehingga saya pun nak ingat terus, saya pernah menjadi pensarah bagi pelajar-pelajar Jabatan Sejarah di UNES Semarang. Oke, terima kasih. Kita nak bertukar kepada WhatsApp group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, Terima sama-sama. kasih, Pak. Oke, boleh live ya.